Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raffi Yunia, BP 16 11 32 3008. Saya mahasiswi Universitas Andalas, Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen. Hari ini saya akan menjelaskan tentang perekonomian intersektor. Perekonomian intersektor adalah perekonomian terbuka. Suatu negara yang memiliki hubungan ekonomi dengan negara lain. Dalam perekonomian terbuka ada beberapa produksi dalam negeri diekspor atau dijual di luar negeri, atau di samping itu ada juga barang-barang di negara itu yang diimpor dari negara lain. Ekonomi terbuka juga disebut ekonomi empat sektor. Yang pertama, sektor rumah tangga yang terdiri dari sekelompok individu dianggap homogen dan identik. Yang kedua, sektor perusahaan yang terdiri dari sekelompok perusahaan yang memproduksi barang dan layanan. Yang ketiga, sektor pemerintah yang memiliki kewenangan politik untuk mengatur kegiatan masyarakat dan perusahaan. Yang keempat, sektor asing, yaitu sektor ekonomi dunia di mana ekonomi melakukan transaksi ekspor impor. Yang disebut dengan ekonomi empat sektor karena kegiatan itu tidak hanya melibatkan pelaku ekonomi domestik atau dalam negeri, tetapi juga masyarakat ekonomi di luar negeri. Dalam diagram Zicrorapo ada pasar-pasar mempengaruhi kegiatan ekonomi. Pasar ini meliputi pasar barang, pasar tenaga kerja, pasar uang dan lembaga keuangan, dan pasar luar negeri. Berdasarkan diagram tersebut, yang pertama, rumah tangga hubungan dengan perusahaan. Awalnya rumah tangga penjual sumber daya manusia dimiliki kepada perusahaan. Dari interaksi antara rumah tangga dan perusahaan, mereka disatukan dalam pasar tenaga kerja. Kemudian dari penjualan sumber daya manusia, rumah tangga mendapatkan penghasilan yang terdiri dari sewa, bunga, upah, dan keuntungan yang disatukan di pasar keuangan dan lembaga keuangan. Dari hubungan dengan pemerintah, dalam hubungan di rumah tangga menyetorkan sejumlah uang sebagai pajak, dan pemerintah dalam rumah tangga menerima kwitansi dalam bentuk gaji, bunga, pendapatan non-remunerasi dari pemerintah atau dalam bentuk pajak. Hubungan dengan negara lain. Untuk mencapai hubungan dengan negara lain, rumah tangga diharuskan untuk melewati pasar barang dan pasar luar negeri. Rumah tangga mengimpor barang dan jasa luar negeri guna memenuhi kebutuhan hidup. Kedua, perusahaan mengkonsumsi dari unit aktivitas menghasilkan barang dan jasa. Dari hubungan dengan rumah tangga, perusahaan memproduksi produk dalam bentuk barang dan jasa dikonsumsi oleh masyarakat. Kemudian perusahaan mendapatkan penghasilan dari penjualan produknya. Interaksi dari terpenuhi di pasar barang. Pasar barang adalah pasar yang menyatukan penawaran dan permintaan barang dan jasa. Pasar barang disebut dengan sektor real. Hubungan dengan pemerintahan, perusahaan membayar pajak kepada pemerintah dan perusahaan menjual produk dan layanan kepada pemerintah melalui pasar barang. Hubungan dengan dunia internasional, perusahaan mengimpor produk dan layanan dari luar negeri melalui pasar barang dan pasar luar negeri. Dari hasil penjualan tersebut, perusahaan mendapat untung dan untung. Pemerintah bertindak sebagai pembuat dan pengatur kebijakan komunitas dan bisnis. Hubungan dengan rumah tangga, pemerintah menerima pembayaran pajak rumah tangga untuk keperluan operasional, pengembangan, dan kebutuhan untuk mengembang negara. Hubungan dengan perusahaan, pemerintah mendapatkan pendapatan pajak dari perusahaan, dan pemerintah juga membeli produk dari perusahaan berdasarkan dana anggaran yang ada. Dan negara lain. Hubungan dengan rumah tangga, negara-negara lain atau internasional menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan rumah tangga yang dilakukan dalam pasar luar negeri. Dari pasar luar negeri hingga pasar barang domestik, sehingga produk yang dihasilkan dapat dibeli di rumah tangga, sehingga dari transaksi jual beli negara lain mendapatkan untung. Hubungan dengan perusahaan, dunia internasional atau negara lain yang ekspor produk mereka ke bisnis perusahaan. Aliran barang dan jasa melewati pasar domestik kemudian masuk ke pasar barang, dan proses tersebut menghasilkan untung. Konsep keseimbangan perekonomian empat sektor. Pendapatan nasional keseimbangan. Berikut syarat keseimbangan nasional dalam perekonomian terbuka, yaitu Y sama dengan C tambah I tambah G tambah X kurang M, dan I tambah G tambah X sama dengan S tambah T tambah M. Keterangannya, Y sama dengan tingkat pendapatan, C konsumsi, dan I investasi, G pengeluaran pemerintah, X ekspor, M impor, S tabungan, T pajak.
Dalam pemerintah sektor atau perekonomian terbuka akan diciptakan dua aliran baru dan dalam sirkulasi aliran pendapatan. Satu, pendapatan diterima dari ekspor yang merupakan suntikan ke aliran pendapatan. Yang kedua, aliran pengeluaran untuk membeli barang-barang diimpor dan di negara lain yang merupakan bocoran aliran pendapatan. Ciri-ciri pokok aliran pendapatan perekonomian terbuka: rumah tangga menerima aliran pendapatan dalam bentuk gaji atau upah, sewa, bunga, dan keuntungan, dan pendapatan digunakan untuk pengeluaran konsumsi atau membeli barang dan jasa. Produksi oleh perusahaan domestik, membayar pajak. Import, membeli barang dari luar negeri. Menabung ke bank atau lembaga keuangan. Selain aliran uang keluar untuk membayar impor, aliran pengeluaran juga ekspor perusahaan atau pembayaran untuk ekspor. Aliran pengeluaran atau pembelanjaan, penanaman modal untuk membeli barang dan peralatan dari sektor perusahaan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.